cold heart of mine. She really took a beating before you. You stuck through blizzards, winter nights with you. Now I'm blooming just for you, for you. There's nothing I wouldn't do for you. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Alhamdulillah untuk kesempatan sore hari ini. Ini hari Kamis, jadinya saya itu rest day. Tadi pagi sudah strength training untuk upper sama lower body-nya. Untuk kesempatan sore hari ini, saya akan membahas berkaitan dengan sepatu andalan dari trainer saya, Mil Enermax Trim yang sudah 500 km saya pakai. Bagaimana kondisinya saat ini? Mari kita bahas. Jadi teman-teman semuanya, ini sepatu andalan dari trainer saya yang sudah saya pakai sampai dengan 500 km. Sebelumnya saya sudah pernah membuat video yang sampai dengan jarak 300 km. Silahkan nanti bisa cek di pojok sini ya, terkait dengan videonya. Nah, sekarang kondisi saat sudah 500 km ya. Mari kita bahas. Jadi ini saya beli itu sekitar bulan Agustus, jadi sekitar 5 bulan ya. Ya per bulannya berarti kan kilometernya sekitar 100 km. Mari kita bahas satu persatu. Untuk ukurannya ini saya pakai ukuran yang 43. Sebenarnya ini kalau terus saya itu adalah 42. Cuman untuk sepatu lari beberapa itu saya akhirnya upsize karena memang tuh boxnya itu saya butuh yang lebih lebar ya. Dan ini lumayan untuk mengakomodir tuh box saya atau kaki saya yang lumayan wide. Jadi seperti itu. Kita bahas kondisi setelah 500 km saya pakai. Mulai dari, mungkin kita mulai dari uppernya dulu ya. Uppernya ini saya mulai dari sini. Ini kan ada double layer, tidak di luar ada, terus di dalam juga ada. Ini pakai Aeromesh. Sebenarnya ya, ini kalau untuk jarak-jarak pendek misalnya kayak 5 km kayak gitu masih bagus kayak gitu kan. Cuman untuk breathability-nya itu menurut saya itu agak kurang ya, karena ya tidak terlalu breathable, tapi enggak juga itu bikin kaki itu gerah, itu enggak ya, sebenarnya enggak. Ini menurut saya kalau sampai dengan 21 kilo, karena ini sudah saya pakai untuk long run juga sampai 21 kilo, untuk breathability-nya itu masih bagus ya, masih bagus menurut saya ya, walaupun tidak yang paling bagus, cuman ya sudah cukup ya. Terus untuk kondisinya setelah 500 kilo bagaimana? Ini masih bagus banget ya, masih bagus ya. Mungkin cuma ada nodanya aja ya, ini ada noda-noda, tidak ada yang robek sama sekali setelah 500 km ya. Ini untuk uppernya. Kita lanjut ke bagian talinya ya. Talinya itu udah mulai agak merudul-merudul ya, jadi seperti itu. Dan seperti yang di video sebelumnya saya sampaikan, ini talinya agak kepanjang menurut saya ya, sehingga di awal saat pakai itu agak tek kayak gitu, cuman ya saat lari ya nggak kerasa sebenarnya. Ini untuk yang bagian tali. Kalau untuk yang lidah sepatunya ini juga masih aman ya. Sebenarnya ada padding sedikit di bagian punggung kaki sini, itu ada paddingnya sedikit. Ini juga masih aman. Nah, ini yang nggak aman itu ini apa namanya ini ya, gazetnya itu ya, agak melar. Dan pada akhirnya ini menjadi rusak loh. Mungkin ini nanti bisa dilihat ya, ini ya gazetnya itu. Ya mungkin sarannya aja sih ya, kayaknya gazetnya itu jangan yang cuma kayak tali seperti ini ya, karena ini lumayan mengganggu juga ya saat masuk, terutama saat masuk ke sepatu. Tapi kalau udah masuk ke dalam sepatu sebenarnya nggak masalah ya.
nggak masalah. Ini bagian untuk uppernya, jadi secara keseluruhan uppernya mulai dari bagian depan ini ya, bagian atas ini, terus untuk talinya sama lidah sepatunya aman. Cuman yang nggak aman cuma bagian dari gaseted atau bagian untuk yang menahan dari lidah sepatunya itu ya. Selanjutnya kita bahas bagian insole-nya. Saya keluarkan dulu. Ya, insole-nya itu lumayan empuk ya, lumayan empuk. Setelah 500 kilo bagaimana? Ini seperti tidak ada penurunan keempukan ya. Sebenarnya ya saya tidak terlalu memperhatikan keempukan yang pada saat di awal-awal sampai dengan yang 500 km ini ya masih empuk aja sebenarnya, masih nyaman ya. Kita lanjut ke bagian midsole ya. Kalau untuk midsole sejak dari 300 km sudah ada guratan kayak gitu ya. Sepertinya ini juga tidak akhirnya jadi kempes itu enggak ya, kayak gitu. Dan seperti yang disampaikan di review saya, ini termasuk sepatu yang bonci ya, termasuk sepatu yang bonci. Jadi kalau saya pakai untuk 21 km atau half marathon itu enak banget ya, menurut saya enak Daily Trainer ini. Dan terakhir saya pakai untuk half marathon sampai di pace 6 kalau nggak salah ya, ini masih nyaman. Terus untuk yang selanjutnya kalau untuk midsole-nya ini cuma guratan seperti biasa, ini tidak terlalu kempes gitu ya. Kita bahas bagian outsole-nya, dan menurut saya ini adalah bagian yang akan paling cepat rusak di dalam sepatu lari ya. Ya ini bisa dilihat saja ya, sudah ada mulai gerusan-gerusan, tapi polanya masih ada ya, walaupun cuma tinggal sedikit ya di bagian sini, di midfootnya di sini, terutama di sini. Tapi juga ada yang di bagian sini juga sudah mulai tergerus ya, di sisi bagian belakang. Jadi setelah 500 km ini masih lumayan bagus ya, masih ada sedikit polanya. Mungkin di awal dulu saat saya menyampaikan ini mungkin akan jadi kelemahan dari sepatu ini, cuman ternyata sampai dengan 500 km ini masih lumayan ya. Prediksi saya ini mungkin masih bisa sampai 800 km mungkin masih bisa ini ya, karena ini masih ada sedikit untuk rubbernya ya. Ini berkaitan dengan outsole-nya ya, ini termasuk juga yang bagian kanan juga sama ya. Bagian kanan ini juga bagian tengah midfootnya itu udah mulai tergerus ya, ini juga udah mulai tergerus ya. Seperti itulah sepatu lari. Jadi itu adalah review ya berkaitan dengan Daily Trainer andalan saya, Mills Air Max Stream, setelah 500 km saya pakai. Jadi ini insya Allah masih akan saya pakai sampai dengan beberapa bulan ke depan ya. Karena memang untuk saat ini saya belum berencana untuk membeli sepatu Daily Trainer yang baru, karena masih nungguin dan menabung sebenarnya ya. Kalau masih ada yang lama dan ini masih nyaman, saya akan mencoba pakai ini dulu ya. Karena saya juga bukan reviewer sepatu, saya hanya menggunakan sepatu dan budgetnya juga sangat terbatas ya. Jadi seperti itu, dan ini 500 km masih sangat bagus ya. Mungkin kalau untuk tahun ini saya masih menunggu untuk Orthos Lunar ya. Semoga nanti di tahun ini bisa kebeli. Nanti kalau misalkan saya sudah beli, akan saya buatkan reviewnya menurut saya ya. Mungkin itu saja untuk kesempatan hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan komen konten ini biar saya tambah semangat untuk bikin konten untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, tombolnya di bawah sini ya, agar saya juga tambah semangat untuk bikin konten teman-teman semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.